Shalom teman-teman, selamat datang di Badatin Online GBI Berkat Bagi Bangsa. Gimana kabarnya? Kalian sehat kan? Udah pada bosan belum di rumah? Senang sekali kami berjumpa lagi dengan kalian. Dimanapun teman-teman saat ini, ayo ambil waktu untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa matikan semua notifikasi dan singkirkan hal-hal yang mengganggu kita dalam beribadah. Mari kita hormati hadirat Tuhan dan ikutlah dalam memuji serta menyembah Tuhan. Dan jangan lupa untuk mencatat semua firman Tuhan dan berikan persembahan. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kalian punya waktu 1 menit untuk mempersiapkan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Yuk kita mau tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Dan pagi hari ini saya percaya sukacita Tuhan ada buat setiap kita. Yuk kita mau persiapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami memberikan hati kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kudus layakkan siap kami Bapa. Kami memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siap kita sama-sama yang percaya, katakan amin. Yuk saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, menari buat Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Mari sama-sama nyanyikan. Kaulah satu-satunya. Satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa
yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami telah diubahkan, kami memperoleh hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami berikan persembahan yang terbaik, pujian yang terbaik dari hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hati-Mu, tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau menganggap kami begitu berharga dalam-Mu Tuhan Yesus. Bersama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hati-Mu, tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kami temukan kasih Tuhan. Aku temukan kasih setia di dalam-Mu Tuhan. Kau telah ubahkan seluruh hidupku
bahwa Dia satu-satunya dalam hidup kita. Sebab Dia sungguh baik. Kemurahan Tuhan telah mengubahkan setiap kami. Kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan telah memberikan hidup kami yang baru. Terima kasih Yesus jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Sama-sama sekali lagi katakan, Kau telah ubah kami Tuhan. Kau ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam ibadah online pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami masih bisa menikmati ibadah pada pagi ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah setiap telinga yang mendengar merasa diberkati dan menikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Adik-adik remaja, hari ini kita akan bertemu kembali dalam firman Tuhan dengan tema perjumpaan yang mengubahkan. Setiap hari kita bertemu dengan bermacam-macam orang. Ada pertemuan yang dilakukan dengan sengaja, ada yang tidak sengaja. Dalam perjumpaan itu, terkadang ada sesuatu yang sangat berkesan, tapi ada yang berlalu begitu saja. Hari ini kita belajar tentang seorang tokoh yang kalian pasti sudah tahu ceritanya, yaitu tentang Zakeus. Kita akan belajar dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dalam sebuah perjumpaan akan ada satu perubahan, itu dikarenakan siapa yang kita jumpai dan apa respon kita dalam perjumpaan tersebut. Kita akan melihat dari Lukas 19 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus masuk ke Yeriko, di situ ada seorang yang bernama Zakeus. Dia adalah seorang pemungut cukai yang tinggal di Yeriko. Kita akan mulai pada ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dua hal yang kita pelajari dari ayat ini. Zakeus melakukan dengan sengaja. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Dia ingin tahu orang apakah Yesus. Sehingga orang berbondong-bondong ingin melihat dia. Yang kedua, di situ dia mengalami hambatan atau kendala. Teman-teman, ketika kalian beribadah, ketika kalian berdoa, ketika kalian bersaat teduh, apakah itu kalian lakukan dengan sengaja atau dengan terpaksa?
Apakah ketika kalian akan beribadah, ketika kalian akan berdoa, akan bersaat teduh, kalian mengalami hambatan, mengalami kendala? Entah itu kalian tidak bisa bangun pagi, malas, atau merasa tidak ada manfaatnya. Sakeus mengalami hambatan atau kendala dari orang-orang yang ada di sekelilingnya dan dari dirinya sendiri, yaitu dari kondisi tubuhnya yang pendek. Di ayat keempat kita akan melihat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dua hal yang dilihat Sakeus di ayat ini. Dia melihat ada peluang ketika dia melihat ada pohon ara. Dan dia mau berjuang. Adik-adik remaja, ada rasa malas, ada rasa enggan untuk kalian bangun pagi. Apakah kalian melihat peluang bahwa kalian masih diberi kesempatan untuk beribadah dan kalian mau berjuang mengalahkan kemalasan kalian? Sakeus ketika dia melihat ada peluang, dia mau berjuang. Karena dia sangat ingin melihat yang namanya Yesus itu seperti apa. Di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di dalam ayat bahasa Inggris dikatakan, aku harus tinggal di rumahmu. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak, yang mengharuskan Yesus tinggal di rumah Sakeus tanpa minta izin kepada Sakeus. Tapi ada yang menarik di sini, bahwa sebelum Yesus sampai, Sakeus ini sudah ada di atas pohon, dia sudah menanti. Apakah kalian mau menanti ketika kalian ingin menjumpai Yesus? Atau kalian merasa sia-sia setiap kali kalian ibadah dan tidak mengalami sesuatu yang baru, tidak mengalami sesuatu yang seperti yang kalian harapkan? Ketika Sakeus ini mau menanti, dia mendapatkan perhatian istimewa dari Yesus. Karena ketika Yesus sampai di tempat itu, Yesus tidak melihat, tidak disibukkan dengan orang-orang yang ada di sekeliling itu. Tapi Yesus langsung melihat Sakeus dan mengatakan, segeralah turun. Sakeus mendapat perhatian istimewa. Remaja, dimanapun kalian berada, Tuhan hari ini memperhatikan kalian. Tuhan hari ini ingin secara khusus menjumpai kalian. Apa respon Sakeus? Di ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia menerima Yesus dengan sukacita, sekalipun dia belum pernah mengenal. Responnya baik. Seandainya hari ini Yesus mengatakan, aku mau tinggal di hatimu, aku mau tinggal dalam hidupmu. Apakah kalian menerima dengan sukacita atau kalian mengatakan belum waktunya Tuhan? Masih ada banyak hal yang sedang kalian nikmati saat ini, yang membuat kalian tidak menginginkan untuk dekat dan selalu ada bersama Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda di ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ternyata ada orang-orang yang tidak suka melihat apa yang dialami Sakeus, sukacita yang sedang dia alami. Begitu juga dengan kalian. Ketika kalian ingin berubah, ketika kalian mengalami Tuhan secara pribadi, ada banyak orang yang tidak suka kalian berubah. Ada banyak hal yang mungkin berusaha mengintimidasi kalian. Jangan biarkan apapun mengintimidasi kalian ketika kalian ingin hidup dalam kebenaran, ketika kalian ingin hidup melekat pada Kristus. Tetapi apa respon Sakeus dengan sikap, dengan penolakan orang-orang itu yang menganggap bahwa dia orang berdosa? Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setiap orang
ingin memiliki harta. Dan ketika orang itu sudah memiliki harta, orang itu enggan untuk melepaskan. Tetapi ketika Sakeus mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus belum mengatakan apapun. Tapi dia sudah merasakan kasih, dia sudah merasakan spirit itu. Sakeus yang dianggap orang berdosa, dia butuh diterima, dia butuh dicintai. Dan dia sudah merasakan cinta Yesus itu yang membuat dia merasa tidak ada artinya harta yang dimiliki. Sehingga dia mau mengatakan separuh dari hartanya untuk orang miskin. Bahkan dia mau mengembalikan kepada setiap orang yang diperasnya 4 kali lipat. Apa yang selama ini dianggap sebagai haknya dilepaskan karena dia sudah memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar. Percayalah, ketika kalian mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, pasti ada perubahan yang radikal. Pasti ada sesuatu yang kalian alami, yang kalian rasakan. Dan itu tidak mengubah pribadi kalian sebagai remaja. Kalian tetap menjadi seorang remaja, tetapi remajanya Kristus. Kita akan lihat di ayat yang ke-9 dan ke-10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Yesus tidak datang untuk orang yang merasa hidupnya suci, untuk orang yang sudah merasa dirinya baik. Tetapi Yesus datang untuk setiap kita yang merasa berdosa, untuk setiap kita yang membutuhkannya. Dan hari itu berkat yang diterima oleh Sakeus dari perjumpaannya dengan Yesus adalah keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seisi rumah tangganya, untuk seluruh keluarganya. Adik-adik remaja, setiap kalian ketika kalian mengalami Tuhan, ketika kalian menerima Kristus, kalian juga menerima kasih karunia-Nya. Kalian juga menerima keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sakeus menerima berkat keselamatan ini bukan karena dia sudah memberikan separuh hartanya. Bukan karena dia sudah mengembalikan apa yang pernah dia ambil. Tidak sama sekali. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Setiap kalian bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan itu tidak perlu terjadi dengan kita mendengar suara Tuhan yang menggelegar, dengan kita mengalami sesuatu yang supranatural, enggak. Setiap kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Dan sebagai ayat penutup, kita akan sama-sama baca dari Efesus 2 ayat 8. Di sini kita melihat Sakeus mendapat kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan atas kebaikan kita, bukan atas kerja keras kita, bukan atas banyaknya yang kita berikan untuk Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, kita akan menerima semuanya secara total. Sebab hidup ini tidak hanya berakhir ketika kita dipanggil Tuhan dan berakhir di pemakaman. Masih ada hidup di kemudian hari. Dan itu bukan hanya miliknya orang-orang tua, tetapi kalian remaja. Kalian juga harus punya masa depan, rumah masa depan yang pasti di dalam Kristus. Seorang anak remaja bertanya kepada kakak, apakah saya harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus? Kakak katakan harus. Setiap kalian harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Dan pastikan bahwa kalian mengalaminya. Firman Tuhan sampai di sini. Kalian harus tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita sama-sama sudah belajar tentang Sakeus. Bagaimana setiap kita perlu mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh bersukacita Tuhan buat firman yang sudah Kau sampaikan.
Bagaimana setiap hari kami membutuhkan satu perjumpaan pribadi dengan Engkau. Karena hanya lewat itu Tuhan, kerohanian kami boleh makin bertumbuh. Bapa, biarlah di masa libur ini adik-adik kami juga boleh bersama-sama memiliki satu kerinduan yang dalam untuk mencari Engkau lewat saat teduh mereka, lewat doa pagi mereka Tuhan. Dan izinkan mereka mengalami perjumpaan yang indah itu bersama dengan Engkau. Supaya mereka boleh mengalami perubahan dalam hidup mereka. Dan iman mereka boleh makin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Berkati juga Kak Tin yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dia, berkati keluarganya, apapun yang dia lakukan, Kau berkati Bapa. Saat ini kami juga mau memberkati setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman ini. Kau urapi mereka dengan urapan yang baru, dengan iman yang kuat di dalam Engkau. Lewat perjumpaan pribadi yang sudah mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh makin bertumbuh dan bertumbuh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin.